Bayangkan saudaraku, jika dosa-dosa kita ditumpuk, tingginya mungkin melebihi gunung tertinggi di dunia. Kita merasa terpuruk, putus asa, bahkan berpikir, sudah tidak ada harapan lagi untukku. Kita melihat kegelapan dalam diri, mengira bahwa aib yang tersembunyi telah menutup semua celah menuju cahaya. Tapi tahukah engkau, justru saat kita merasa paling jauh dan paling hina, disitulah kasih sayang Allah sedang memanggil kita paling keras, menjanjikan pelukan terhangat. Inilah kisah tentang janji terbesar dan terindah dari Sang Maha Pengampun. Sebuah janji yang harus kita genggam erat hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Betapa indahnya pagi ini kita bisa berkumpul dalam majelis maya ini untuk mengupas tuntas satu topik yang paling menenangkan hati. Allah selalu membuka pintu taubat. Seringkali saat kita terjerumus dalam kesalahan, bisikan syaitan membujuk kita bahwa dosa kita terlalu besar untuk diampuni, bahwa kita sudah terlalu kotor. Saudaraku, hari ini mari kita singkirkan bisikan putus asa itu. Mari kita pahami dengan hati yang lapang bahwa sifat Allah yang paling dominan bukanlah menghukum, melainkan mengampuni. Sebagaimana yang tercermin dalam namanya, Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Pintu kembali itu selalu ada, tidak pernah terkunci rapat. Mengapa kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan menerima taubat kita? Karena ini bukan sekedar harapan kosong, melainkan janji suci yang tertulis jelas dalam firman-Nya. Allah sendiri berfirman bahwa Dia mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Tidakkah hati kita tersentuh, sahabat, saat tahu bahwa Pencipta semesta, Zat yang tidak membutuhkan kita sedikit pun, justru merindukan kepulangan kita? Ia menanti kita kembali, bukan dengan cambuk hukuman, melainkan dengan hamparan rahmat dan kasih sayang yang tak terbatas. Jangan biarkan rasa malu dan takut menghalangi kita dari keagungan pengampunan ini. Lihatlah betapa luasnya ampunan Allah. Seandainya dosa anak Adam memenuhi langit dan bumi, lalu ia datang kepada Allah tanpa menyekutukannya, niscaya Allah akan datang kepadanya dengan ampunan seluas itu pula. Coba renungkan sejenak kedalaman makna hadis qudsi ini. Ini bukan berarti kita meremehkan dosa, tetapi ini adalah jaminan spiritual bahwa seberat apapun beban yang kita pikul, rahmat Allah jauh lebih berat timbangannya. Allah tidak pernah lelah mengampuni, meskipun kita berulang kali jatuh pada lubang yang sama. Keikhlasan kitalah yang menjadi kunci utama, bukan kesempurnaan kita yang mustahil diraih. Lantas, bagaimana caranya agar taubat kita diterima? Agar Allah memandang pengakuan dosa kita dengan pandangan ridho? Inilah yang kita sebut dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh dan tidak main-main. Taubat nasuha bukanlah sekadar ucapan lisan yang ringan tanpa makna, melainkan sebuah proses perubahan total yang melibatkan seluruh aspek diri kita, hati, lisan, dan tindakan. Proses ini harus kita jalani dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, melepaskan belenggu masa lalu, dan bertekad kuat menatap masa depan yang lebih baik di bawah naungan hidayah-Nya. Langkah pertama dalam taubat nasuha adalah penyesalan yang mendalam, an-nadam. Bukan penyesalan karena ketahuan, tetapi penyesalan murni karena kita telah melanggar perintah Zat yang paling kita cintai, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalan ini harus membakar hati, menyebabkan air mata jatuh, dan menimbulkan rasa sakit batin yang begitu hebat, seolah-olah kita telah melakukan kejahatan terbesar terhadap diri sendiri. Tanpa penyesalan sejati, taubat kita hanyalah formalitas belaka, tak ubahnya seperti membuang sampah lalu mengambilnya kembali. Langkah kedua adalah berhenti total dari perbuatan dosa tersebut, al-iqla. Taubat sambil terus melakukan dosa adalah sebuah kemustahilan. Jika kita bertaubat dari kebiasaan mencuri, maka kita harus segera menghentikan semua bentuk pencurian. Jika kita bertaubat dari gibah atau menggunjing, maka lisan kita harus terkunci rapat dari membicarakan aib orang lain. Penghentian ini harus dilakukan segera, tanpa ditunda-tunda. Keberanian untuk memutuskan rantai kebiasaan buruk adalah bukti kejujuran hati kita di hadapan Sang Khalik. Langkah ketiga, dan ini yang terpenting untuk masa depan, adalah bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa itu lagi di masa mendatang, al-azam. Ini adalah janji setia kita kepada Allah. Tentu saja, sebagai manusia, kita mungkin akan tergelincir lagi, namun niat awal kita haruslah kokoh dan teguh. Jika kita jatuh lagi, kita harus segera bangkit dan memperbaharui tobat kita,
tanpa membiarkan syaitan meracuni pikiran kita dengan keputusasaan. Ingatlah, yang terburuk bukanlah jatuh, tetapi menolak untuk bangkit kembali. Bagaimana jika dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak orang lain, hakul adami, seperti mencuri, menipu, atau menyakiti hati? Taubat kita kepada Allah belumlah sempurna sampai kita menyelesaikan urusan kita dengan manusia tersebut. Jika itu harta, maka wajib dikembalikan. Jika itu menyangkut harga diri, maka kita wajib meminta maaf secara tulus. Menyelesaikan urusan dengan manusia adalah syarat mutlak, dan ini mungkin bagian taubat yang paling berat, tetapi inilah bukti nyata kesungguhan kita mencari ampunan ilahi. Jangan pernah takut menghadapi konsekuensinya, karena ridha Allah lebih utama. Seringkali, setan datang membisikkan, "Sudahlah, dosamu sudah terlalu banyak, lebih baik nikmati saja sisa hidupmu dalam kesesatan." Ini adalah tipu daya terkeji yang mencoba memadamkan obor harapan di hati kita. Jangan pernah dengarkan suara itu, sahabat beriman. Allah berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Ayat ini adalah tamparan keras bagi keputusasaan, sebuah panggilan cinta yang harus kita jawab segera. Mari kita bayangkan analogi sederhana. Seorang anak yang minggat dari rumah, hidup susah di jalanan, lalu suatu malam ia memutuskan kembali. Ayahnya tidak menyambutnya dengan amarah atau hardikan, melainkan dengan pelukan hangat dan hidangan terbaik. Bahkan, hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kegembiraan Allah atas taubat hambanya jauh melebihi kegembiraan seorang musafir yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir yang mematikan. Bisakah kita bayangkan kemuliaan kasih sayang ini? Kabar baiknya, pintu taubat ini terbuka tanpa batas waktu, siang dan malam, dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Pintu ini hanya akan tertutup ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, sakaratul maut, atau ketika terjadi kiamat besar, yaitu terbitnya matahari dari barat. Selama nafas masih berdetak di dada kita, dan matahari masih terbit dari timur, ada peluang emas bagi kita untuk membersihkan lembaran hidup kita. Jangan tunda kesempatan ini hingga esok hari, karena janji untuk hari esok belum tentu menjadi milik kita. Taubat juga memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Ketika kita menghadapi musibah atau cobaan hidup yang berat, seringkali itu adalah alarm spiritual dari Allah yang meminta kita untuk mengevaluasi diri. Musibah bisa menjadi penghapus dosa, asalkan kita menerimanya dengan sabar dan menjadikannya momentum untuk kembali pada jalan yang lurus. Taubat bukan hanya tentang membersihkan masa lalu, tetapi juga tentang menguatkan benteng keimanan kita di masa depan. Salah satu janji terindah bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh adalah perubahan amal buruk menjadi amal baik. Allah berfirman bahwa orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Subhanallah, dosa yang seharusnya menjerumuskan kita ke neraka, justru bisa berubah menjadi pahala yang membawa kita ke surga, semata-mata karena rahmat dan kemurahan Allah. Ini adalah investasi akhirat yang paling menguntungkan, sahabat beriman. Oleh karena itu, jangan pernah merasa terlambat untuk memulai. Mungkin selama ini kita telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kelalaian. Namun hari ini adalah titik balik itu. Ambil wudhu, berdiri dalam sholat dan curahkan segala isi hati kita kepada Allah. Angkat tangan kita dalam doa, akui kelemahan kita, dan mohonlah kekuatan untuk istiqomah, keteguhan. Keputusan untuk bertaubat adalah langkah heroik yang paling disukai oleh Allah. Namun, godaan sering datang setelah taubat. Setelah merasa suci, kita mungkin kembali tergelincir. Ini wajar, sebab kita adalah manusia yang lemah. Kuncinya adalah istiqomah dan jangan pernah membiarkan kegagalan sekali dua kali membuat kita berhenti bertaubat selamanya. Setiap kali jatuh, segera bangkit. Istighfar harus menjadi nafas harian kita, karena ia adalah pembersih hati yang paling ampuh, membersihkan karat-karat dosa yang menempel tanpa kita sadari. Mari kita biasakan lisan kita berzikir dengan istighfar setiap saat, sebanyak mungkin. Rasulullah SAW, padahal beliau adalah manusia paling suci, beristighfar lebih dari 100 kali sehari. Bagaimana dengan kita yang dipenuhi noda? Istighfar bukan hanya permohonan ampun, tetapi juga pengakuan akan keesaan Allah dan pengakuan akan kelemahan diri kita. Ia membuka pintu rezeki dan menghilangkan kesempitan dalam hidup.
Ingatlah selalu, kasih sayang Allah mendahului murkanya. Dia tidak memerlukan siksaan kita untuk menunjukkan keagungannya. Justru, Dia ingin kita kembali, hidup dalam kedamaian dan merasakan manisnya iman. Taubat adalah jalan pulang, sebuah peta yang menunjukkan kita kembali ke rumah abadi kita, yaitu surga, tempat di mana tidak ada lagi rasa sakit, penyesalan, atau ketakutan. Jadi, saudaraku, mari kita buang semua keraguan. Jangan biarkan masa lalu kita merampas masa depan kita. Pintu taubat telah dibuka lebar-lebar untuk kita semua, tanpa terkecuali, baik bagi pendosa besar maupun pendosa kecil. Yang Allah inginkan hanyalah hati yang tulus dan kemauan yang kuat. Jadilah pemberani spiritual, melangkah keluar dari kegelapan dosa menuju cahaya ampunan Allah yang menyejukkan. Angkatlah tanganmu saat ini juga, sahabat beriman, dan berdoalah dengan keyakinan penuh, seolah-olah taubatmu sedang diangkat langsung ke langit ketujuh. Jangan pernah lelah mengetuk pintu rahmat-Nya, karena Ia Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha menerima setiap tetes air mata penyesalan. Tiada zat yang lebih bahagia selain Allah ketika melihat hamba-Nya kembali pada fitrah kesucian. Marilah kita bertekad hari ini untuk menjadikan taubat sebagai gaya hidup, bukan hanya ritual sesaat. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk kembali membersihkan diri. Jangan takut pada dosa, takutlah pada keengganan untuk bertaubat. Allah senantiasa membuka lembaran baru bagi kita setiap hari, bahkan setiap jam. Tugas kita hanyalah mengisi lembaran itu dengan amal soleh dan keikhlasan hati yang mendalam. Jadikanlah kisah perjalanan taubat ini sebagai inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Bagikan tausiah ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang merasa terpuruk dalam dosa. Ajak mereka untuk bersama-sama kembali ke jalan Allah. Tuliskan di kolom komentar tekad taubatmu hari ini, dan kita saling mendoakan agar kita semua istiqomah hingga akhir hayat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa kembali kepadamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa dalam kebaikan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.